Iya, kalau adanya satu peristiwa di mana adanya satu persetubuhan dua belah dua belah pihak ya, itu laki dan perempuan tanpa diikat perkawinan, ini kan jelas nih bahwa terjadinya apa namanya anak lahir di luar daripada perkawinan, itu sudah melanggar undang-undang tentunya seperti itu. Yang pertama itu adalah adanya satu perjinahan di luar ikatan pernikahan. Jelas di sini ada hukuman pidananya jelas. Yang kedua adalah apabila nanti dibuktikan ya di tes DNA di laboratorium forensik bisa melakukan di lapor ya, atau di rumah sakit yang memang benar-benar ditunjuk untuk bisa melakukan tes DNA terhadap bayi ataupun anak yang bisa dibuktikan oleh orang tuanya itu siapa. Nah nanti itu bisa dibuktikan. Jelas ini simpel sekali. Yang pertama dibuktikan, terbukti siapa bapaknya itu. Yang kedua bagaimana pertanggungjawabannya kan itu. Karena jelas-jelas di sini harus bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya, ya, sampai anaknya dewasa. Itu yang terpenting. Yang kedua adalah kalau jelas di sini benar, maka ya yang dituduhkan kepada RK itu di media sosial itu benar seperti itu. Tapi kalau tidak, katanya ada fitnah di sini nih terhadap LM ini. Nah ini kan pembuktiannya aja harus cepat. Karena kalau enggak ini jadi berkembang. Kita juga sama-sama semua netizen, semua masyarakat Indonesia ini melihat semua menjadi perhatian publik ya, dan sampai ini jadi bola liar. Akhirnya kita nggak bisa menentukan nih bagaimana nih sebenarnya kasus ini kan seperti itu. Mas, kita bicara ini benar belum Mas ya? Ini fakta real. Apa pelanggaran dari RK sendiri? Yang jelas undang-undang perzinahan itu jelas, ya kan. Ancaman hukumannya juga ada, ya walaupun di bawah 5 tahun. Ya kan? Terus nanti kalau anaknya itu tidak dinafkahi itu juga ada penelantaran anak. Itu juga nanti undang-undang keperdataan kitab hukum Islam juga itu nanti bisa dilakukan hukuman perdatanya juga bisa. Nah, banyak yang bisa ditempuh ataupun dilakukan seorang LM apabila anaknya ini tidak dinafkahi. Itu yang pertama. Kalau kedua belah pihak ini kan sama-sama melakukan hubungan, ini juga dua-duanya juga kena. Itu kan dua-dua melakukan ini sehingga lahirlah anak halal. Terbukti nggak benar gimana Mas? Kalau terbukti nggak benar ini gimana Mas? Nah ini kan LM sendiri bisa digugat. Jadi segala sesuatu yang viral dibuktikan dengan kebohongan, tentu ini ada ancaman hukumannya dan sudah dikonsumsi atau dipublish ke semua media dan semua rakyat Indonesia. Nah ini kan jelas fitnah. Nah fitnah inilah yang harus diberikan hukuman dan tanggung jawab ya terhadap orang yang memberikan statement tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini hati-hati juga karena jelas di sini mencemarkan nama baiknya RK juga kan. Itu yang terberat. Jadi kalau memang bisa dibuktikan secara jelas dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini jadi sebelum pada waktu terjadinya kehamilan, pada waktu hamil besar, pada waktu persalinan di rumah sakit. Ini kan ada perjalanan peristiwa dan juga ada chat-chatannya pada waktu itu. Kalau memang itu benar, ini nggak mungkin berdiri sendiri langsung ujuk-ujuk dia anaknya besar terus langsung minta pertunjukan. Nggak ada, ini kan perjalanan. Berapa tahun anaknya sekarang, dari mulai 0 tahun sampai sekarang, ini kan ada perjalanan. Nah inilah yang dibuktikan, apakah benar itu. Yang kedua pengakuan, kalau nggak diakui nantinya tes DNA, itu jalan keluarnya. Begitu tes DNA dihasilkan anaknya, benar nggak ini anaknya RK atau bukan kan? Nah ini harus ditunjuk rumah sakit yang benar-benar bisa secara objektif dan dipercaya ini anaknya siapa kan gitu. Karena ada beberapa rumah sakit juga yang nggak, ya ibarat kata bisa dipertanggungjawabkan yang harus mempunyai sertifikasi DNA, itu juga harus.
Berarti tes DNA itu salah satu jalan paling ini mas ya, Ya, paling akurat, paling akurat ya. dan bisa dibuktikan secara kuat ya, secara kuat buktinya ini itu adalah tes DNA. Kalau dua-duanya berbeda pengakuan, yang satu tidak percaya, tidak meyakinkan itu anaknya, yang satu yakin ini anaknya, maka buktikan. Kan gitu. Ya, mas, kasus ini kan membawa nama besar mas. Kemungkinan untuk membackup itu agak kuat ya mas, untuk membackup seorang nama besar biasa dari seorang mas. Akhirnya dilindungi lah, di backup itu gimana tuh mas? Ya karena sekarang ini kan ranahnya sudah ranah Jabat. demokrasi ya. Cuman mungkin, nah ini tadi balik lagi, kalau memang bisa dijembatani ya, untuk bisa memberikan satu apa kebenaran ya, kebenaran yang sekarang ini kita lagi pengen melihat nih kebenarannya seperti apa kan. Nah ini kan harus benar-benar dibuktikan. Ya tinggal bagaimana pembuktiannya kan gitu. Jangan sampai ini menjadi bola liar kan. Artinya yang sana persepsinya begini, yang sini persepsinya begini. Nah harus dijembatani lah. Harus ada yang memberikan satu kejelasan terhadap perkara ini. Dan saya berharap perkara ini cepat selesai. Saya berharap semua yang menonton ini bisa tahu nih bagaimana kasus ini endingnya kan, seperti itu. Bang, kalau pada akhirnya mereka semua bertemu secara keluarga dan ujungnya mereka akhirnya berdamai dengan keadaan yang sekarang. Ya tentunya gini, berdamai sih boleh aja ya, namanya segala sesuatu, hal-hal yang sifatnya ketidakwajaran atau adanya satu rasa terlantarkan gitu kan. Nah, yang satunya juga merasa bahwa itu bukan perbuatannya kan gitu. Nah ini harus dibuktikan. Nah, jadi balik lagi, kalau perdamaian itu hanya perdamaian saja, maka predikat masalahnya sebenarnya apa dan bagaimana kan? Nah kalau memang perdamaian, tandanya dia mengakui atau tidak kan? Kalau perdamaian tidak mengakui, apakah itu bisa berdamai? Kenapa harus berdamai kalau tidak mengakui kan gitu? Jadi jelas di sini ada sebab dan akibat ya. Bang, berarti Bang Erka sendiri bilang ini kan emang kasusnya udah lama sebenarnya. Terus terkait dengan kasus politik ini yang itu, terus ini muncul yang ini kayak ada indikasi, Erka bilang dari pengacara juga bilang ini kayak ada indikasi penjatuhan ada politiknya lah. Ya itu bisa-bisa aja ya. Jadi kalau yang namanya segala sesuatu yang lagi menimpa seorang politikus atau orang yang pernah menjadi pejabat negara, tentunya ini kan kita juga melihat banyak sekali ujian dan cobaannya itu. Tetapi balik lagi, kalau itu tidak benar, maka tepis itu semua, buktikan bahwa apa yang dituduhkan itu nggak benar. Nah gitu. Jadi intinya kalau memang segala sesuatu apa yang dituduhkan itu tidak benar, lakukan pembuktian saja. Jadi tidak berkembang. Dari Lisa sendiri, dia ingin melakukan tes DNA, dia berani, tapi belum ada konteks dari pihak RK sendiri untuk berani juga. Gimana ini? Ya tentunya nanti akan terlihat nih bagaimana endingnya. Kalau memang dari pihak RK-nya tidak mau atau mau, itu kan nanti kita tunggu seperti apa kan gitu. Kalau memang yang tadi dikatakan bahwa adanya mau damai itu karena dia tidak mau tes DNA atau dia mau melakukan tes DNA. Oke, Bang, satu dari saya Pak. Dina ini sebenarnya hanya meminta haknya untuk anaknya aja. Mungkin hak pertanggungjawaban, mungkin dia pengen anak ini mempunyai bisa dikatakan kalau untuk pengakuan itu. Menurut Abang itu seperti apa sih? Iya, karena kalau yang namanya sudah dikatakan bahwa itu anaknya, ya di situ melekat tanggung jawab seorang ayah untuk bisa menafkahi anaknya. Itu pertama. Yang kedua, kalau memang itu dia
merasa bahwa itu bukan anaknya, tentunya buat apa dia bertanggung jawab? Buat apa RK harus bertanggung jawab? Toh dia dituduh ya sebagai apa namanya, bisa anaknya itu bisa lahir kan karena dia kan. Nah ini kan ini bapaknya gitu, tuduhannya kan seperti itu. Tapi kan kalau memang bukan ya tandanya dia harus benar-benar membuktikan, udah nggak usah lah tanggung jawab. Betapa tanggung jawab kalau itu dia bukan anaknya. Berarti satu-satunya jalan cuma tes DNA aja ya untuk membuktikan. Satu-satunya jalan tes DNA dilakukan secara benar dan terpercaya. Jadi tes DNA ini berdasarkan uji yang benar-benar sangat kita jadi banyak tes DNA itu harus yang bersertifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Bang, info terbaru tadi pihak LM juga bakal mau melakukan tes DNA nih Bang. Tapi dia minta request tuh nggak ada intervensi dari pihak manapun. Melihatnya seperti apa Bang? Ya makanya tadi kan kalau tes DNA itu banyak yang bisa melakukan tes DNA, rumah sakit manapun, rumah sakit dari luar negeri juga bisa. Nah nanti coba dibikin bagaimana yang bisa dipertanggungjawabkan untuk melakukan tes itu kan, seperti itu. Nah, uji laboratorium forensik Mabes Polri juga bisa, rumah sakit juga bisa. Nanti silakan aja bagaimana yang bisa ditunjuk secara netral dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nanti hasilnya juga benar-benar 100% sesuai ya apa yang terjadi, siapa anak ini, bapaknya siapa kan bisa.